Untuk apa? Nah, berpuasa. Nah, dengan Al-Quran puasa itu ada dua kata yang digunakan. Yang pertama siam, yang kedua saum. Pertama apa? Nomor kali kata pundi? Bingung mesti. Ayo. Kata apa? Niki bener apa nebak-nebak? Nebak. Neng bener. Loh, oke. Jadi kalimat yang digunakan dalam Al-Quran itu dua, yaitu apa? Siam dan saum. Itu, ya. Kata pundi wau? Kata siam nggih. Nah, saum ping pinten? Bisa memang begitu. Tidak ada bapak. Nah, sudah tentu ketika Nabas Maryam ini hamil kok susah ra karo. Engko aku nek gede iki ditakoni wong sapa bapakne njur kaya ngopo lho. Lah, biasanya orang hamil makin mendekati melahirkan makin senang, ini makin susah. Ki piye kok? Lho. Mulai sak sampunipun terasa ingin melahirkan namanya mahot, beliau mencari tempat yang sunyi, yang sepi, yang kira-kira tidak bisa dilihat. Akhirnya dia melahirkan sendirian. Pun bayangan apa? Nah kan, jadi Nabi Isa keluar. Nah terus itu nek bali piye? Wongku nek tak tinggal ya ki bayi mesak. Terus tak gowo, aku ditakoni wong. Bingung niku, wah bingung ra. Nah, terus Gusti Allah ngutus malaikat Jibril. Tandanono kuwi. Engko nek ditakoni wong munio, lho kan ngoten. Nah, ini nadar tulir rahmah. Nek ditakoni wong, sapa bapake bayi iki? Munio. Ini nadar tulir rahmani sauman. Saya puasa karena Allah yang Maha Pengasih. Loh, poso ora ngopo. Nek sakniki poso bisu. Enten nanti poso bisu. Enten kata hadirin yang rencang kula sing ajeng pengen jaduk, ngerti jaduk? Nah, posone macam-macam. Enten sing poso ngeblek. Loh, poso ngebleng niku poso ora sahur ora buka lho. Enten meleh sing poso putih berat, lebih berat dari puasa. Jadi poso putih ini mau poso ora itu mangan sing ana uyahe. Mangan sego tok ora itu ana lauk. Sampai sekian hari iki poso sauman ngeten niki. Nah, tayatan malih poso bisu, kalau ben jadi ora gelem ngomong karo tanggane karo manungsa. Nah, karo manungsa lho. Lha enten critane. Niki tiyang poso bisu ngendikane dukune. Ngoten kula dukun nggih. Nah, nek kowe kepengin jaduk poso bisu 7 dina 7 wengi. Ora entuk ngomong. Oh. Saestu wah hari ke-6 sampai sudah mau terakhir. Nah, ketika hari yang terakhir tiba-tiba ada pitik mlebu omah. Loh. Ini cerita loh gitu. Nah, gelem ra gelem kan mesti napa? Gusat oh, weh batal pasane. Loh. Ngenten niki jenenge saum, nggih. Dari puasa. Wis kok bentuke ning jenenge. Tetapi kalau siam lain, siam itu puasa yang ditentukan oleh syariat. Lah niku pramila kewajiban poso Ramadan kalih Gusti Allah dipun sebat siam. Kutiba alaikumus siam. Boten kutiba alaikumus saum. Nek saum kados kalau wau bisu ngebleng mutih nah macam-macam. Nah, siam itu puasa yang diatur oleh syariat.
yaitu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri mulai terbitnya lah piye nek matahari saiki entuk mangan ngono lho tak pancing mesti salah mboten namung teng mriki mawon Mas Mbah ini lah fajar kok matahari piye niki kadang terbit wis yo mangan kabeh saiki ngikuti fatwane Mbah baleni saat ini pun bener nggih fajar mboten matahari begitu beberapa tempat loh nih tidak ada yang benar mesti ada mulai dari terbitnya matahari wis banter salah sih san jadi tidak hanya di sini orang nggak hati-hati kadang-kadang gitu dari mulai terbitnya apa fajar nah kalau ini boleh sampai terbenamnya lah niku itu namanya apa siam loh mboten saum ikulah terus kutiba alaikumus siam diwajibkan pada kamu tidak makan tidak minum dan segala rangkaiannya mulai terbitnya baleni neng ngoten matahari Mbak Putri mulai terbitnya loh pinter saniki meneh matahari peti nirane kan Mbak Kakung nah terus mengatakan kalau nggih nah itulah beda antara saum dan siam nah terus kados kala wau niki spuruk jam 6 berani ditinggal sebentar nih sekedap alih napa suwe meleh nah sampai suruk jam berapa jam 6 kurang 5 kurang 10 ya berarti tinggal wong dalang kan ndawake iso wong dalang gitu ning ndawake bahasa Jawane nek napa ngengkreke iso wong jeneng dalang nyuwake mboten nyuwake iso ning juga mempersingkat juga bisa wong dalang gitu nah itu harus persingkat ya itu nah lagi atus kalau nah poso kini memang apa tapi karena ini motivasi Allah ngendika kama kutiba alal ladina min qabli sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu dan mereka kuat loh kurang lebih gitu ini kan motivasi uang bian ki mau toko iso kok loh nanti mboten 40 mireng wong poso mati ngoten lho nah keranten poso lho nek sing mati ya kene ora karena apa poso mboten enten lho iki gara-gara puasa mati enggak ada loh terus gara-gara poso loro ngoten enten mboten enten nek sehat malah kata karena puasa kemudian apa dia apa sehat bahkan di beberapa negara Eropa sekarang itu namanya fasten terapi bertahu saat itu fasten itu puasa terapi itu jadi penyakit yang sudah dengan beberapa pengobatan dan terapi tidak sembuh disuruh puasa mereka mengikuti aturan puasanya umat Islam tetapi memang niatnya tidak untuk Allah niatnya biar apa sehat sembuh tenanok mari tenanok jadi banyak orang yang puasa kemudian jadi ya kula ngalami piyambak kula niku nembe mahasiswa niku penyakit mah agak akut wong nek ajeng semesteran mesti loro biasanya kan nih nek mikir sedikit mikir berat loro weteng angger semesteran lho wis durung semesteran dereng semesteran nih dereng ujian ning wetenge wis loro maka nilainya nggak pernah maksimal wong loro dhisik nah kan akhirnya wah ya dokter mah akhirnya dapat baca di beberapa buat puasa lah
Jadi kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang dulu puasa sehat. Bahkan puasanya kadang-kadang lebih berat dari kita. Dan zaman Nabi Musa katanya puasanya berapa? 40. Ada lagi yang puasa tidak boleh sahur. Ada lagi puasa tidak boleh bukan kuat. Nah, inilah tadi yang sebutkan dorongan. Lah nek paham ini langsung melek pada sebab. Deputu ta anak mau dia. Bu, pelajar bah lulus nangkong biyen kakangmu kuwi. Lho ngoten kan? Lulus kok. Lho. Apa malih kakangmu ki ora luwih pinter tinimbang. Lah semesti seneng ya. Tewal diancam. Biyen kakangmu ra lulus. Hati-hati lho kowe. Wah. Wis wedi. Jangan-jangan nanti enggak lulus lagi. Kakangmu ra lulus, mbahyumu ra lulus, bapakmu ya ra lulus. Kabeh ra lulus ya. Ibumu DO. Lha ngoten lho ya. Entek lah bocah iki. Lah, karena tidak diberi motivasi yang positif tadi. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Mantep napa mboten? Mantep Kang nggih. Keranten tiyang riyen poso do kuat napa melih zaman sakniki. Insya Allah lebih kuat. Penak zaman sakniki. Zaman Rasulullah kita penonton AC napa dereng? Dereng. Loh itu saja kuat kok. Lah kita panas loh teng Mekah mriku kali teng mriki panas pundi? Lah Mekah. Lah Rasulullah nembe Fathu Makkah. Jadi ku tindak saking Medina. Dumugi poso. Loh jalan kaki paling mewah naik kuda. Enten asine mboten? Lah kok saniki sedikit musafir. Loh boleh sih boleh ning mbok yo mikir. Nah ada tuh hewan-hewan orang yang mungkin kurang. Bang punya teman dulu nih seorang dengar ini contohnya rumahnya di Bogor tinggal di Cilingsi. Kalau dia itu pulang ke Bogor praposo alasannya lah piye. Nah Rasulullah itu bersama para sahabat waktu Fathu Makkah itu di bulan Ramadan berangkat dari Madinah puasa terus berhari-hari berjalan. Jalannya itu kurang lebih 500 km. Kan itu jarak antara Mekah dan Madinah. Loh, di padang pasir. Beda loh melampah teng aspal, kali teng pasir gitu. Abot pundi? Pasir. Jenengan melampah teng pantai. Wong niki napa sikil niki delelep delelep napa. Nah, niku panas sisa. Ora ono sing muka. Ngerti muka? Muka ngerti lah sih. Muka mboten muka sing muka putus batal lah. Nah, muka basa Jawa. Nah, muka. Tidak ada satupun. Loh itu. Karena dia motivasinya tinggi. Di perang Badar juga nggak ada karena perang terus muka. Betul enten. Ini jalan sampai satu tempat namanya Quraul Ghaib. Itu Rasulullah melihat ini dan itu rakuah. Neng kepengen mereka tidak ada satupun yang berani membantu. Akhirnya oleh Rasulullah disuruh udah kalau nggak kuat buka saja. Tidak ya saya tetap apa namanya buka saja. Gemeten kerso udah kepengen kuat. Akhirnya Allah betul kurun kancen. Loh ini kan berat ya. Ada sebagian yang kemudian Rasulullah ngasih contoh. Ini mungkin perlu naik. Kemudian para sahabat lihat saya berdua. Lihat nih. Itu saja masih ada yang belum mau. Loh, jangan ngenten, lan jenengan nabi.
Loh, dosane kabeh wis di lah kula. Lah pripun kan itu? Nah, itu. Akhirnya Rasul keras, oh ini nggak bisa nih dibiar. Sing do poso ora gelem mukah kabeh maksiat, wedi kabeh muka kabeh. Ulaikal usot kan gitu ya Ustaz ya hadisnya. Ulaikal usot, mereka maksiat. Akhirnya doa. Itu dalam kondisi berat tidak ada puasa. Nah, itu puasa ini berat tapi memang bisa dilaksanakan. Ya. Nah, terus tujuan puasa ya. La'allakum. Nah, kalau kita lihat-lihat dari syariat-syariat yang diwajibkan oleh Allah, sepanjang yang saya ketahui, yang akhirnya takut itu hanya puasa. Yang la'allakum tattaqun. Disuruh sholat, tapi ujungnya tidak la'allakum tattaqun. Bisa wa aqimus sholah la'allakum tattaqun enggak? Kemudian zakat, wa atuz zakat la'allakum tattaqun enggak? Kemudian haji la'allakum tattaqun. Yang adanya puasa la'allakum tattaqun agar kalian itu bertakwa. Neng Allah ngendikan dengan menggunakan kata la'alla. Di dalam Al-Quran kalau sesuatu yang belum terjadi itu ada dua kata yang digunakan ini. Satu asa rabbukum ayyarhamakum. Nah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Asa ayyani bihim jami'an. Ini ngendikane Nabi Israel. Ente lho Nabi Israel pinten? Nanti mirang Nabi Israel. Loh, kemudian mirang Nabi Israel, namanya Israel. Nabi sinten? Yakub. Loh, kula nang ngendikan Israel hati jangan. Banyak Israel, lho Nabi kok diganyang. Loh. Kalau Yahudi ganyang boleh. Zionis ganyang deh. Tapi Israel hancur. Jangan. Bang ini nama anak yang sebutkan Quran. Illa ma harrama Israil ala nafsi dan seterusnya. Nah, kalau Bang niki ngendikane Nabi Isa Nabi Yakub nalikane anak-anake sing paling dikasihi Yusuf hilang, mboten faktur. Benyamin hilang, tapi bukti. Asa ayat yani Allah nanti akan mengembalikan mereka lagi semuanya itu asa. La'alla tadi la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun. Sama-sama akan terjadi. Asa juga akan terjadi. La'alla ya akan terjadi. Sama-sama dua-duanya belum terjadi. Neng mantep pundi kita. La'alla napa asa? Bingung enggak? Beda-bedaan nih ngawur-ngawuran. Asa. Loh, ning jenengan pun wantun menjawab dikasih do meneng jemlem. Sing penting jawab, soal bener salah tanggung jawab kula. Nah, kalau yang lebih mantep itu asa. Itu lebih pasti. Kayak tadi. Nanti tapi pasti. Nah, berarti akhirnya kan balik. Tapi kalau la'ala belum pasti. La'ala ini tergantung sekali dengan yang syarat. Kalau syaratnya dipenuhi ya akan terjadi. Tapi kalau syaratnya tidak penuhi ya tidak terjadi. Pramila kata wong sing poso ning takwane meningkat betul. Boten. Loh, termasuk kula. Saya merasa belum meningkat takwa saya. Walaupun sudah puasa berkali-kali. Pami Yuswa kula sudah. Nah, poso ping pinten iki. Paling boten ping 40. Tolong berarti niku terlambat poso 20 tahun baru. Nah, ya minimalnya 50 ya. Nah, berarti posone mulai umur 10 tahun. Ini kan boten biasane poso kan umur
hitung tahun ya. Anggap sajalah saya puasa 55. Ning takwan orang meningkat nih kula jenengan kula mboten nuduh jenengan. Kula piyambak. Kok ora ningkat-ningkat puasa. Karena tadi saya merasa belum maksimal ngikuti aturan-aturan. Maka banyak orang puasa ning takwane orang ningkat malah melorot. Lah puasane puasa napa wau? Puasa tutup kendang. Ngerti tutup kendang? Nah, napa tutup kendang napa? Akhir awal puasa, awalnya keliru sisan. Nah, mangke ajeng bodoh nembe poso. Kinten-kinten puasa ngeten iki takwane ningkat mboten? Mboten. Wong puasa kan sesasi kok puasane mung rong dina, awal kalih napa? Lah. Eten malih rencang kula poso. Anger poso bar sahur turu. Tangi mangke ajeng buka. Lah. Ning poso lho niki. Nek ke poso. Lah ini makanya tadi la'ala belum tentu. Takwanya apa? Kita poso mulai sahur bar terus nat buka sing dipantengi sinetron terus. Lho niki maca Quran ora tau. Lho, salat ora tau. Ning judulane apa? Sinetron terus mboten. Sinetron mboten. Orang ngerti salam alhamdulillah. Dia puasa begini yang nggak bisa meningkatkan apa? Takwa. Nah, tergantung bagaimana kita. Nah, kok bisa takwa apabila puasanya ngikuti syariat yang ditentukan oleh Allah maupun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, supaya bisa takwa ngikuti aturan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, puasa aturan puasa itu oleh Allah hanya disebutkan di surah Al-Baqarah saja seperti saya sampaikan. Di surah yang lain nggak ada aturan puasa. Di surah Ali Imran nggak ada. Di surah An-Nisa yang ada hanya di surah apa? Al-Baqarah mulai ayat 18183 terus sampai 186 atau 85. Ikuti itu. Misalnya la'allakum tattaqun ayyamam ma'dudah. Loh nih hari-hari yang sudah ditentukan. Jangan seperti tadi. Nek tanggal 6 poso. Tanggal tua ora lho piye? Atau dibalik. Ketika ndak punya uang puasa. Ketika uangnya banyak ora. Loh, ya puasa begini tidak bisa menjadi apa tak? Mudah-mudahan puasa kita itu bisa membawa kita menjadi orang yang orang waktu gimana? Nah ini saya ukur apakah takwa kita ini sudah benar apa belum? Sudah meningkat apa belum? Tingkatan takwa yang paling tertinggi apabila orang itu memiliki 3 sifat. Ini menurut Abdullah bin beliau mengatakan begini, ittaqullah qatuqati ayu ta'a wala yu'ta wa ayyudhkara wala yunsa wa ayyuskara wala yu'ta. Inilah terus mboten artine gua mboten dadi was muni banter-banter aku. Jadi orang takwa adalah selalu mentaati Allah dengan tidak memaksiati. Benak to nang ngenten nggih? Nomor kali pun selalu mengingat Allah dengan tidak melupa. Yang terakhir selalu mensyukuri nikmat Allah dengan tidak mengingkari. Inilah orang yang takwanya meningkat. Nomor pindah nama malu mentaati Allah dengan tidak memaksiati. Nomor 2 ingat dengan Allah dengan tidak melupa. Yang nomor 3 selalu syukur dengan tidak niki nek diterangke nganti tekan beduk rantukan. Nah, kula nerangke sedikit aja. Yang nomor 3 selalu bersyukur. Nah, tiang syukur niku enten 3 syarat. Pinten, Mbah? Mbak Putri, pinten? Cobi sebutakan.
Oh, dereng ngoten paham kan ini sekarang ya. Jadi 3 itu pertama ilmunya. Kudu duwe ilmune syukur. Nomor kalih keadaannya, kondisinya, halnya. Keadaan bersyukur. Nomor 3 amalnya, tindakan atau amal bersyukur. Nah, tapi jenengan mangsuli pertama napa? Ilmune syukur. Nomor kali ahli syukur. Nomor 3 nah pripun jlentrehane kertas dereng tuh dereng jajane tak tutup kok dereng. Ilmune ini ngenten dia mengakui kalau nikmat tadi datang dari Allah, itu baru tahu orang yang syukur. Kalau dia merasa bahasa nikmat datang dari diri sendiri, berarti dia nggak ngerti nikmat atau nggak ngerti syukur. Dan contohnya enten wong dagang sugih blek takut wah jenengan sudah pinter dagang kok. Nah ini sombong. Karena apa? Yang membuat bati rugi sakjane sinten? Allah. Lah jenengan namung lantar. Lho kan panane apa beras. Panen beras. Wong aku pinter tani kok. Lho gitu. Niku jawabane Korun. Korun ditanya, Korun niku yang paling sugih blegedu dan sing ngumpul. Korun kok sugih? Ala ilmin inti. Karena saya pinter dagang. Padahal yang memberikan kekayaan siapa? Terus jenengan pamane kata ilmu kata, ini keranten Gusti, boten keranten sregep ngaji. Nah, aku rasa sregep ngaji lah. Boten keranten masih pun nggih. Jenengan Pak Ayu toh, bawang bapakku ayu, bagus. Kowe ayu, irungku mancung, wong ibuku mancung. Padahal kata ibune mancung, anake loh. Jadi ndadosaken ayu ganteng niku sinten? Nah niku jenenge ngerti ilmune nomor kali. Napa wau? Wis lali keadaan. Maksudnya ngenten. Dia menerima nikmat tadi dengan senang, itu namanya hal. Jadi sedikit nikmat diterima dengan senang, banyak apalagi. Neng kadang-kadang kita niku senengnya nek kathah. Loh, Mbah Putri diparingi blonjo kali Mbah Kakung sehari 5 juta. Wah senengnya ra karuan. Neng dikasih belanja sehari 5 rupiah nesu. Harusnya nggak begitu. 5 perak seneng. 500 seneng, 5.000 seneng, 5 yuto. Itu baru namanya syukur. Jadi menerima nikmat dengan senang, baik sedikit atau banyak. Ini yang dalile. Tenangke kesuwen. Nah itu ya, jadi marilah kita terima nikmat dengan anake pitune, Mbah. Kula ranking 30. Alah. Kancamu piro? 30. Bangetan. Nah, kudu syukur. Alhamdulillah ora ditokke. Lho kan ngoten. Syukur mawon. Nah, itulah namanya apa? Syukur. Pokoknya menerima nikmat tadi dengan senang, baik banyak maupun ini terakhir tenan, ini terakhir tenan kan. Yang nomor terakhir mau amal nggih. Menggunakan nikmat sesuai dengan yang memberi nikmat. Yang memberi nikmat sinten? Nah, umpamane jenengan dipun paringi rezeki. Gusti Allah kerang membuat aturan. Kalau kamu dapat rezeki, gunakan rezekimu 3. 1 untuk mencukupi kebutuhan. Yang kedua untuk infak. Yang ketiga untuk makan. Loh. Lah jenengan atau kebanyakan orang bukan jenengan kula mawon. Nek diparingi rezeki infake lali. Sing dieling kanggo kepentingane dhewe lan ditabung ngoten. Nggih, Mbak Putri nggih, ngertos. Nek dipun paringi blonjo sing 5 perak lho. Dibagi 3 cukup ora? Nah, jadi kalau dapat rezeki ya kalau bisa dibagi 3 bagi 3.
Kalau enggak diutamakan yang mana? Infak atau kepentingan diri sendiri dulu. Ya itu. Jangan sampai infak nih kaliren. Ya jangan. Ya itu. Nah, saya yakin setelah kepentingan diri sendiri kemudian digunakan untuk sisanya ditabung sehingga ke depan kita lebih tenang. Kan ngonten. Nah, teman-teman kirang pun nggih pun kedawan nggih kula nggih. Nah, mugi-mugi kemawon enten manfaatipun. Amin ya robbal alamin. Nek ditangleti kalih kula saged mboten jawab. Nek ora iso tak teruske nek. Insyaallah saged nggih. Nah, jadi keranten apa konjenengan kuat poso? Niat pun kemauan pertanyaan. Ngerti kabeh aja terus. Demikian mudah-mudahan manfaatnya kalau majmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.